Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan mereview Oligardan Castrol Manual GL 4 ya, yang kurang lebih saya pakai udah 5 tahunan. Tentunya bukan full-fullan 5 tahun dipakai tanpa ganti ya, tapi saya udah pakai produk ini selama 5 tahun. Dan terakhir kali saya ganti pun saya udah lupa, sepertinya udah lama banget. Kemungkinan sih udah lebih dari 4 kali ganti oli ya. Waktu itu saya nguji pakai Mavic RX dan ganti pakai Shell Advance AX7, terus kita ganti pakai Rimula yang R4 terus R5, dan hari ini baru saya ngecek lagi ya. Ini setelah kurang lebih mungkin lebih dari 10.000 km. Ntar kita taikin dulu kameranya biar bisa kelihatan warnanya. Nah, ini warnanya seperti ini ya. Agak sedikit gelap, tapi dia masih terlihat bening. Warnanya emang agak sedikit hijau karena saya pakai campuran Skyver Moly EP ya. Bukan karena benar-benar gelap, tapi saya pakai campuran Skyver Moly EP di Oligardannya. Tujuannya biar lebih licin aja si gearbox dan lebih enak. Tapi kalau kebanyakan ya pakai Skyver Moly EP itu bikin tarikan berat, jadi agak susah ya buat ngulik-nguliknya. Buat ngepas-ngepasin biar si Oligardan itu sesuai. Nah, ini kalau yang udah dituangin seperti ini ya, bekasannya dia masih terlihat bening, bersih, tanpa ada gram-gram besi atau warna hitam ya. Kalau kita pakai Oligardan standarnya udah pasti beberapa ribu kilometer dia udah hitam banget. Makanya sejak saat itu saya beralih ke Castrol GL4. Walaupun sempat saya cobain yang Pertamina Roret dan pakai Mavic yang gearbox ya, tapi hasilnya nggak memuaskan saya. Lebih cocok pakai ini nih, tetap nih, Castrol Manual GL4. Untuk penghiasannya sendiri saya biasanya di angka 200 atau maksimalnya 220 ya. Tapi kebanyakan di angka 220 ya. Dan untuk durasi penggantiannya semau saya aja. Rata-rata di atas 10.000 km atau seingatnya aja, tapi jarang banget yang namanya di bawah 10.000 km. Karena hasilnya pun tetap bening ya. Kebanyakan saya ganti itu gara-gara ketakutan saya kalau udah kena musibah seperti ini nih guys. Ini juga gara-garanya ini nih. Nah, kemarin tuh kejadian kayak gini nih guys. Nah, ini lepas dan kena hujan, jadi saya cek olinya, takutnya kecampur ke dalam dan berubah warna jadi susu. Itu yang bahaya. Ini juga udah sobek lagi nih si selangnya. Ditambah tadi pas saya mandiin motor juga baru ngeh si ininya lepas. Main semprot-semprot aja. Akhirnya pas dicek untungnya aman ya. Oli masih berwarna normal. Ya karena khawatir banget ya kalau udah campur sama air itu berubah warna. Otomatis kalau dibiarin lama-lama komponen yang ada di gearbox ini bisa berkarat semua. Dan biaya yang harus dikeluarin juga cukup lumayan besar ya. Apalagi kemarin juga sebelum kejadian si lahar noken as sampai jebol ya. Sebenarnya ini kejadian juga si bos puli punya motor Aerox saya ini dia macet. Gara-garanya saya ngelibas genangan air ya, alias banjir yang cukup lumayan tinggi lah. Hampir segini saya lewatin dan saya nggak langsung membersihkan bagian CVT. Walhasil bagian bosnya pun macet. Nah, untuk bagian gearboxnya pun belum sempat saya cek, baru tadi aja ya. Karena emang saya lagi banyak banget kerjaan, sibuk banget. Jadi motor itu lumayan gak keurus ya. Tapi setelah hari ini saya melakukan pengecekan, hasilnya lumayan ya. Masih bening, tapi ini udah gak bakal saya pakai lagi ya. Karena udah dibuka juga. Udah terlalu lama, lebih dari 10.000 km. Sebaiknya saya ganti lagi
si oli gardannya. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.